BTTH Kaisar Api, episode 179. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Haha, karena anakmu memiliki kekuatan yang luar biasa, maka kamu berhak berbicara denganku. Dan aku tidak takut memberitahumu. Akulah bos yang paling dibenci di antara ketiga bos penjaga Pulau Cahaya Bulan, kata bos yang dibenci itu dengan bangga. Melihat ini, Xiaoyan dan Mu Yingying tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Keduanya jelas sudah menduga berita itu. Bahan-bahan obat di hutan bambu ungu seharusnya adalah bahan-bahan obat untuk menyempurnakan pil transformasi bentuk. Bahan-bahan obatnya sangat banyak, aku khawatir cukup untuk membuat lusinan. Xiaoyan langsung angkat bicara ketika melihat apa yang dipikirkan monster tua yang dibenci itu. Seperti yang diharapkan dari seorang apoteker. Awalnya, kupikir kau tidak sederhana, tapi karena terlalu misterius, aku hanya bertindak untuk menangkap rekanmu, terutama karena aku ingin menyempurnakan pil pengubah bentuk. Si pembenci tua itu melihat Xiaoyan begitu pintar, jadi dia tidak muncul. Apa yang harus dikatakan, bicaralah langsung. Menurut persepsiku, kau bukan monster, senior, dan memurnikan pil transformasi bentuk tidak ada gunanya, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Tentu saja, meskipun ketiga monster penjaga Pulau Cahaya Bulan disebut kebencian, dan keji, itu hanyalah sebutan. Padahal, kami juga manusia yang baik, kata monster tua yang dibenci itu. Meski sekarang penampilannya tidak senonoh, dia adalah manusia sejati. Karena senior itu manusia, kenapa kau tinggal di Pulau Cahaya Bulan? Xiaoyan punya banyak pertanyaan, jadi dia hanya bisa bertanya. Masalah-masalah ini, kalau kau bisa menyelesaikan masalahku, aku pasti akan memberitahumu. Kalau kau tidak bisa menyelesaikannya dengan baik, apalagi teman-temanmu, bahkan kau sendiri, akan mati. Menghadapi pertanyaan Xiaoyan, si monster tua itu tidak bodoh, hanya mendengus. Aku tidak tahu apa yang paling dikhawatirkan senior. Xiaoyan juga sama terkejutnya ketika mendengar ini. Meskipun monster tua yang dibenci ini memiliki sikap yang sedikit lebih baik terhadapnya sekarang, kekuatannya sebanding dengan Kaisar Petarung Manusia Bintang 8 di masa-masa awal, jadi kecuali terpaksa, dia tidak akan terlibat dalam konflik. Sangat mudah, kau bisa membuat pil pengubah bentuk untukku, dan aku akan mengurus sisanya secara alami. Ia membenci monster tua itu dan takut Xiaoyan akan mengetahui rahasianya, jadi ia segera membuka mulutnya. Haha, apa yang dikatakan senior itu salah. Itu benar-benar yang disebut hati orang tua para dokter. Meskipun kami, apoteker, tidak sebaik dokter, meracik pil obat juga merupakan keterampilan medis, jadi kami harus meresepkan obat yang tepat, kalau tidak, bagaimana kami bisa menyembuhkan penyakitnya? Xiaoyan juga rubah tua, bagaimana mungkin kita tidak tahu arti membenci monster tua itu, lanjutnya. Benar, kalau begitu aku akan memberitahumu. Si pembenci tua itu mendengarnya, dan dia benar. Lagi pula, orang di depannya adalah seorang alkemis tingkat kaisar kelas 2. Bahkan jika dia sendiri yang memberitahunya rahasia itu, jika dia tidak bisa memecahkannya, dia akan melakukannya seperti biasa. Bunuh saja. Tahukah kau siapa pemilik reruntuhan ini? Si pembenci tua itu bersuara berat, lalu membuka mulutnya. Peri Bulan, seru Xiaoyan. Ya, relik ini milik Peri Bulan, tapi tahukah kau apa isi relik ini? Tanya si pembenci tua. Konon di reruntuhan itu terdapat beberapa harta karun surgawi dan duniawi. Dengan ramuan itu, tampaknya ada semangat juang. Xiaoyan mengangguk sambil berpikir. Hehe, Dosol, memang ada sesuatu, tapi jangan bilang itu kamu, aku pun tak berani bergerak. Si tua kebencian perlahan menggelengkan kepalanya. Apa? Xiaoyan terkejut saat mendengarnya. Peninggalan Peri Bulan melarang masuknya pembangkit tenaga listrik lengkap Kaisar Do Bintang 7, jika tidak maka akan sangat kuat, tetapi monster tua yang dibenci di depannya adalah kekuatan Kaisar Do Bintang 8 pada tahap awal, dan jika kekuatan semacam ini tidak berdaya melawan Dosol, saya khawatir mereka bahkan tidak perlu memikirkannya. Baiklah, jangan katakan hal-hal itu. Kekuatanku saat ini telah mencapai tahap tengah Kaisar Do Bintang 8, tetapi karena penindasan reruntuhan, kekuatanku hanya berada di tahap awal Kaisar Do Bintang 8, dan ketika aku memasuki reruntuhan, aku terjebak di sini. Ribuan tahun telah berlalu dan aku telah diturunkan statusnya menjadi seorang penjaga di sini. Tapi meski begitu, aku masih ingin keluar. Dan karena kekhasan kultivasiku, aku memasuki reruntuhan hanya untuk mendapatkan binatang ajaib. Monster ini kini telah kutawan,
tetapi seiring kekuatan monster itu semakin kuat dan tirani, aku tak mampu mengendalikannya. Lalu, ada hutan bambu ungu yang kau lihat. Peran hutan Zizu adalah untuk menekan binatang ajaib yang kubutuhkan, dan di sisi lain, juga untuk menyempurnakan pil pengubah bentuk agar dapat dikonsumsi oleh binatang-binatang itu. Ketika pil pengubah bentuk lemah, aku juga bisa menyempurnakannya. Keluarkan pil itu, biarkan aku menunggu sampai reruntuhannya dibuka kali ini, dan aku cukup beruntung bertemu seorang alkemis. Si pembenci tua itu berkata banyak hal dalam satu tarikan napas. Apa sebenarnya kultivasi itu? Yang kau butuhkan sebenarnya adalah monster. Namun, mampu menahan seekor binatang buas di dalam kurungan sungguh menakutkan hingga membuat monster tua itu membencinya, bisik Xiao Yan. Bagaimana? Apakah kamu percaya diri? Kalau ada, aku akan mengajakmu melihat monster itu. Setelah acaranya selesai, aku akan punya cara agar kau bisa berhubungan dengan semangat juang. Mengenai apakah kau bisa menaklukkan semangat juang pada akhirnya, itu belum diketahui. Monster tua itu melemparkan sepotong keping uang yang sangat menarik ke arah Xiao Yan. Mengapa orang ini meninggalkan semangat juangnya dan pergi mencari binatang iblis? Saya khawatir melawan jiwa adalah hal yang paling sulit. Karena kekhususan teknik budidaya, ayo kita bohongi hantu. Meskipun Xiao Yan tersenyum, ia berpikir cepat dalam hatinya. Jelas, Xiao Yan mampu mencapai titik ini berkat temperamennya yang luar biasa. Aku tidak tahu binatang ajaib jenis apa. Xiao Yan bertanya sedikit terkejut. Dia juga bukan monster yang kuat. Itu macan tutul kaisar di puncak peringkat kaisar tingkat 8. Monster tua yang dibenci itu menatap Xiao Yan dan membuka mulutnya sedikit, suaranya penuh ketenangan. Ada apa? Macan tutul kekaisaran di puncak peringkat kaisar tingkat 8. Namun, sesaat kemudian, mulut Xiao Yan tak bisa tertutup karena terkejut. Aku akan sayang. Seekor binatang ajaib di puncak peringkat kaisar tingkat 8. Ia adalah kekuatan yang sebanding dengan kaisar Do bintang 8 manusia sempurna. Bagi Xiao Yan, yang kini menjadi kaisar Do bintang 6, tingkat kekuatan ini sama saja dengan kematian. Senior terlalu meremehkanku, kekuatan kami lemah. Aku khawatir aku tidak bisa membantumu. Xiao Yan langsung menolak, lalu menarik Mu Yingying yang sedang linglung dan hendak meninggalkan hutan bambu ungu. Hutan itu dipenuhi ketakutan, dan Mu Yingying ditarik oleh Xiao Yan seperti ini, dan dia tidak segera sadar, karena Mu Yingying belum pernah melihat pemandangan yang ditakuti Xiao Yan. Hanya saja Xiao Yan menunjukkan rasa takut di permukaan, tetapi hatinya penuh dengan kegembiraan, dan dia berkata perlahan dalam hatinya, maukah aku melakukan pekerjaan gratis untukmu? Jangan pukul kamu dengan keras. Nak, tunggu dulu, aku tidak memintamu melawan Kaisar Macan Tutul, apa yang kau takutkan sebagai seorang pria? Si pembenci tua itu sedikit tertekan, bagaimana mungkin Xiao Yan begitu penakut? Senior, kami tidak bisa membantumu dengan tugas ini. Monster Do di Perfection bintang 8, sayangnya kami belum mendekati. Jadi, sebaiknya kau cari orang bijak lain. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, Zaidu hendak pergi. Oke, aku masih tidak mengerti tipu muslihat apotekermu ini. Selama kau bisa membantuku menekan Kaisar Macan Tutul sebentar, aku akan memberitahumu semua yang ku ketahui tentang reruntuhan itu. Dan itu termasuk fakta bahwa kau telah mencapai kesempurnaan Kaisar Do bintang 6, tetapi tidak ada kekuatan kelahiran di tubuhmu, kata monster tua yang penuh kebencian itu. Setelah si pembenci berkata demikian, ia tertegun sejenak, lalu berbalik dan tersenyum cerah ke arah si pembenci, setuju. Saat gema Xiao Yan perlahan bergema di hutan bambu ungu, nada kebencian terhadap monster tua itu menjadi lebih rileks. Meskipun monster tua yang dibenci itu cukup yakin bahwa Xiao Yan tidak akan menolak, tetapi sekarang mendengar jawaban Xiao Yan, dia tidak dapat menahan tawa. Pada saat ini, hati Xiao Yan menjadi rumit. Awalnya, Xiao Yan tidak punya niat untuk melarikan diri, hanya ingin memeras bos yang dibencinya lebih banyak lagi. Tetapi bagaimana mungkin dia berpikir bahwa bos yang dibencinya dapat melihat masalahnya sendiri hanya dengan sekali pandang. Masalah utama saya sekarang adalah kekuatan hidup. Kekuatan Xiao Yan saat ini telah mencapai kesempurnaan Kaisar Do bintang 6. Dalam keadaan normal, kekuatan umum yang mencapai kesempurnaan Kaisar Do bintang 5 akan membawanya melewati kesengsaraan kehidupan Kaisar Do bintang 6. Kekuatan kelahiran, kekuatan kehidupan lebih kuat dari semangat juang. Mungkin agak kasar untuk mengatakan bahwa Xiao Yan pernah berlatih Doki di benua Doki sebelumnya, tetapi ketika ia datang ke benua Dodi, Doki secara bertahap berubah menjadi Kaisar Qi, tetapi Xiao Yan tidak terlalu memperhatikannya. Semakin kuat, Kaisar Qi berubah dan menjadi kekuatan kehidupan. Kekuatan kehidupan lebih dahsyat daripada Doki atau Kaisar Qi.
Tak diragukan lagi, ini juga masalah terbesar yang dihadapi Xiaoyan saat ini. Entah bagaimana Xiaoyan akan terkejut jika diberitahu oleh monster tua yang dibenci di reruntuhan ini. Hehe, jangan lihat aku bisa mengatakannya, aku sudah cukup percaya diri. Monster tua yang dibenci itu menatap mata Xiaoyan yang terkejut, seolah tahu keheranannya, dan langsung membuka mulutnya. Situasimu sungguh istimewa. Kalau aku tidak tahu dari beberapa tempat di reruntuhan, aku khawatir aku hanya bisa diam saja sekarang. Tetapi yang perlu Anda ketahui adalah saya punya solusinya, kata bos yang dibenci itu. Tapi apa yang ingin kau ketahui, tunggu saja sampai selesai. Monster tua itu tampak sangat bijaksana dan ragu-ragu. Di satu sisi, ia memberitahu Xiaoyan bahwa ia benar-benar punya cukup modal untuk membantunya, dan di sisi lain, ia tidak menyelesaikan kata-katanya. Kalau begitu, ayo kita pergi. Kita berangkat pagi-pagi dan pulang pagi-pagi. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan tahu bahwa si pembenci tua itu juga rubah tua yang licik, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangkat bahu dan tersenyum. Ying, kau tetap di sini dan bawa Leng Fuyao pulang. Aku akan kembali sebentar lagi, perintah Xiaoyan lalu berbicara. Mu Ying mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata itu, lalu berkata bahwa dia juga tahu perjalanan ini berbahaya, jadi dia tahu Xiaoyan khawatir dia tidak akan membiarkannya pergi. Ayo pergi. Monster tua itu tidak terburu-buru, baru setelah Xiaoyan selesai mengatur segalanya, dia berbicara. Setelah berbicara, sosok mereka berdua langsung berkelebat, lalu mereka langsung menghilang ke dalam hutan bambu ungu. Di mana kau menekan binatang iblis itu? Tanya Xiaoyan sambil mengejar monster tua yang dibenci itu di sepanjang jalan. Itu di hutan bambu ungu. Tujuan hutan bambu ungu ini untuk menyembunyikan monster-monster. Dua monster tua lainnya mengira di sinilah aku tinggal, tapi mereka tidak tahu kalau di sinilah aku mengurung monster-monster itu. Dia tersenyum perlahan. Selama kau melahap binatang ini, lukamu akan sembuh, dan kemudian. Memikirkan hal ini, monster tua yang dibenci itu sedikit bersemangat. Lagi pula, ia telah terperangkap di reruntuhan ini selama ribuan tahun, dan aku khawatir dunia manusia telah menjadi biasa-biasa saja. Dia benar-benar pria yang berani. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk mengatakan sesuatu setelah mendengar ini. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, si pembenci tua membawa Xiaoyan ke kedalaman hutan Zizu. Hutan bambu ungu di sini berbeda dari tempat lain, dan Xiaoyan menyadari perbedaannya sekilas. Hutan bambu ungu yang lain, meski aneh, jauh dari membuat Xiaoyan merasa aneh, tetapi hutan bambu ungu di sini benar-benar membuat Xiaoyan merasakan aura yang sangat ganas. Ini dia, kata bos yang dibenci itu. Senior, tunggu sebentar, aku khawatir ini akan terus berlanjut. Lebih baik kau melindungiku sedikit. Xiaoyan juga tidak takut diejek, dan berkata terus terang dan berani. Kamu, monster tua yang dibenci itu mendengar kata-kata itu dan ingin menamparkan Xiaoyan sampai mati, tetapi dia harus menggertakkan giginya dan memberikan lapisan pertahanan pada Xiaoyan sebelum melangkah maju sedikit. Hati-hati, kali ini denganmu, aku tidak akan tenggelam bersama bahan obat itu. Awalnya saya berencana menanam bahan-bahan obat ini untuk menyempurnakan pil pengubah bentuk, untuk memancing macan tutul kaisar agar menelannya, dan membawanya pergi saat ia lemah. Tak disangka, binatang ini sangat licik, dan ia gagal beberapa kali. Tetapi dengan kehadiranmu di sini kali ini, aku tidak memerlukan semua ini, kata monster tua yang penuh kebencian itu. Oke, mendengar ini, Xiaoyan tentu saja ingin menunjukkan kekuatannya, dan langsung tidak ragu-ragu. Melihat Xiaoyan sudah siap, monster tua yang dibenci itu segera melihat sekelilingnya, seolah-olah dia telah merasakan posisi kedua monster tua lainnya, dan tidak merasakan sesuatu yang aneh, maka dia pun merasa lega. Ayo pergi. Monster tua yang dibenci itu baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba hutan bambu ungu yang tampak datar di depan mereka berdua tiba-tiba mundur, dan kemudian sebuah jalan menuju tanah pun terungkap. Orang baik. Setelah beberapa saat, mata Xiaoyan sedikit berbinar, dan dia cukup terkejut. Kalau lorong ini ada di dunia luar, boleh saja. Tapi kalau ingin membuat lorong seperti itu di reruntuhan sini, saya khawatir akan butuh banyak tenaga dan sumber daya material. Jangan kaget, yang lebih mengejutkan masih akan datang. Setelah mengatakan itu, monster tua yang dibenci itu langsung memimpin dan berjalan berkeliling. Saat monster tua yang dibenci itu berjalan menuju tanah, Xiaoyan ragu-ragu sejenak, meninggalkan jejak kekuatan jiwa di sekitar hutan bambu ungu sehingga Mu Yingying dan yang lainnya dapat menemukannya, dan kemudian mengikutinya dari dekat. Kuku, monster tua yang dibenci itu berjalan di depan. Setelah keduanya memasuki lorong bawah tanah, hutan bambu ungu juga semakin menyempit, seolah langit sulit dideteksi. Tangan yang besar sekali.
Xiaoyan dan keduanya hanya berjalan sebentar, lalu layarnya menjadi lebih terbuka. Karena apa yang muncul di depan Xiaoyan saat ini adalah sebuah lubang yang sangat besar, dan pepohonan ditumbuhi gunung-gunung dan pegunungan, yang tampak seperti versi miniatur pulau cahaya bulan. Hehe, waktu aku ketemu Kaisar Macan Tutul, aku hampir mati di bawah cakarnya, tapi aku beruntung, dan aku menghabiskan banyak uang untuk menyembunyikannya. Monster tua yang dibenci itu langsung tertawa. Aku tidak tahu di mana Kaisar Macan Tutul berada. Xiaoyan melirik sekelilingnya, tetapi tidak menemukan Kaisar Macan Tutul yang disebutkan oleh monster tua yang dibenci itu, dan segera berkata, "Hei, mana kata-kata Kaisar Macan Tutul?" Monster tua yang dibenci itu menyeringai ketika mendengarnya, lalu menunjuk ke sebuah bukit yang sangat tinggi di depannya. Dan mata Xiaoyan juga mengikuti jari-jari monster tua yang dibenci itu. Bukit itu cukup indah. Di atas bukit, rumput liar memenuhi bukit, dan puncaknya tidak rata. Panjangnya tampak puluhan meter, tetapi semakin tinggi ia memandang, semakin Xiaoyan merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Macan Tutul Kekaisaran. Sesaat kemudian, ketika Xiaoyan selesai memindai foto, dia berseru. Pada saat yang sama, aura mengerikan seperti kebangkitan naga raksasa juga menyebar. Manusia sialan, masih berani datang. Teriakan marah, disertai suara tanah longsor dan retakan, perlahan terdengar di bawah tanah. Hehe, Kaisar Macan Tutul, mengapa kamu begitu marah? Bukankah lebih baik duduk dan bicara dengan tenang? Menghadapi aura Kaisar Macan Tutul yang begitu kuat, yang setara dengan Kaisar Do Bintang 8, aura itu tiba-tiba meledak, dan dia berkata tanpa rasa takut sama sekali. Sungguh napas yang kuat. Xiaoyan sangat terkejut. Meskipun ia memiliki pertahanan diri untuk membenci monster tua itu, ia dikejutkan oleh napas Macan Tutul Kaisar. Napas Macan Tutul Kaisar bagaikan lautan luas, yang membuat orang bergidik. Di bawah pengaruh Macan Tutul, Xiaoyan terbatuk-batuk hebat. Nafas seorang Kaisar Do Bintang 8 yang merupakan seorang pembangkit tenaga listrik yang lengkap masih terlalu enggan bagi Xiaoyan, yang sekarang adalah Kaisar Do Bintang 6 yang sempurna. Bajingan! Bencilah monster tua itu. Jika kaisar ini lepas dari belenggu ini, kaisar ini akan menggali jantungmu untuk berterima kasih atas kebencian di hatiku. Teriak Kaisar Leopard. Saat berikutnya, Xiaoyan melihat sesosok besar muncul entah dari mana, dan bukit yang ditunjuk oleh jari monster tua yang dibenci itu benar-benar berdiri dan berubah menjadi macan tutul kaisar. Macan tutul kekaisaran memiliki tubuh ramping, dan jejak macan tutul seputih saljunya memancarkan aura menakutkan yang tak terlihat. Terdapat jejak macan tutul putih besar di dahi. Jika diperhatikan lebih dekat, sebenarnya ada 8 jejak macan tutul seputih salju. Ini menunjukkan kekuatannya saat ini secara mengesankan. Badao, melambangkan bahwa kekuatan macan tutul kaisar saat ini adalah kesempurnaan kaisar petarung bintang 8. Jika ada jalan ke-9, niscaya itu akan menunjukkan bahwa kekuatan macan tutul kaisar telah mencapai kaisar petarung bintang 9. Namun, kemarahan macan tutul kaisar berubah menjadi kemarahan, tetapi tubuh beberapa puluh kaki itu tidak bergerak, seolah-olah terpenjara oleh sesuatu. Ada apa dengan orang ini? Xiaoyan merasakan kekuatan mengerikan dari kaisar macan tutul, dan segera berkata, tetapi saat berikutnya Xiaoyan mengalihkan perhatiannya ke perut kaisar macan tutul, dia melihat bahwa anggota tubuh kaisar macan tutul yang kuat ditutupi oleh sesuatu yang mengikat. Sekilas, itu ternyata adalah sebuah penahan dendam berwarna putih perak. Daripada dikatakan sebagai pengekangan ki pertempuran, lebih tepat dikatakan sebagai pengekangan kekuatan hidup yang lebih tepat. Sungguh pengekangan yang mengerikan. Xiaoyan menatap kekuatan pengekangan hidup berwarna putih keperakan yang besar itu, lalu langsung bergumam, bahkan dengan konsentrasi dan kekuatan Xiaoyan saat ini, ia langsung merasa waspada. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika dia terikat oleh kekuatan hidup berwarna putih perak itu, kemungkinan besar dia akan berakhir tidak jauh berbeda dengan Kaisar Macan Tutul. Kau lihat, ini dia, yang perlu kamu lakukan cuma nunggu aku sebentar, dan kamu nggak perlu ngurusin yang lain. Setelah ini selesai, aku akan memberitahumu semua yang kutahu tentang relik ini, termasuk semangat juang dan fakta bahwa kekuatan kehidupan tidak dapat lahir dari tubuhmu. Pada saat ini, kekuatan kehidupan yang mempesona muncul di tubuh monster tua yang dibenci itu, katanya dengan sungguh-sungguh, jelas menghadapi Kaisar Macan Tutul, bahkan dengan kekuatannya di masa-masa awal Kaisar Do Bintang 8, dia masih merasa gelisah. Kekuatan orang ini terlalu mengerikan, kata Xiaoyan dengan suara rendah. Bahkan Xiaoyan tidak akan berani menghadapi musuh dengan level Kaisar Do Bintang 8 yang lengkap. Wah, ini pengakuan terbesar yang bisa kuberikan. Kalau kamu bersama ibu mertuamu, kamu nggak bisa menyalahkanku. Kurasa kau juga orang yang cerdas.
Kalau kau tidak melakukan apa-apa, dan kau ingin mendapatkan sesuatu dariku, kusarankan kau segera singkirkan ide ini. Si tua pembenci mendengus dingin, jelas sedikit tidak puas dengan Xiao Yan. Aku tahu, aku akan melakukan yang terbaik. Menghadapi kata-kata kebencian dari monster tua itu, Xiao Yan tentu saja tidak peduli padanya. Dan aku tak takut memberitahumu bahwa akulah yang mengendalikan kekuatan hidup di kaki Kaisar Macan Tutul. Demi mendapatkan benda itu, aku tak kehilangan kekuatanku. Dan, Macan Tutul Kaisar ini hampir tidak memiliki pertahanan terhadap kekuatan jiwa, jadi tampaknya Xiao Yan setuju untuk bekerja sama, dan monster tua yang dibenci itu juga menunjukkan sedikit ketulusan. Benarkah? Xiao Yan terkejut mendengarnya. Jika pertahanan Kaisar Macan Tutul terhadap kekuatan jiwa hampir nol, masalah ini akan mudah ditangani. Benar sekali. Sambil mendengus dingin, dia membenci monster tua itu. Kau membenci monster tua itu? Selama ribuan tahun, kau tak bisa menolongku, dan sekarang kau di sini untuk mati bersama manusia sempurna Do Emperor Bintang 6. Meskipun aku ditipu olehmu secara langsung, kekuatanku saat ini bisa semakin kuat, dan jika aku punya waktu, aku khawatir kau tidak akan bisa menjebakku lagi. Mata tajam Kaisar Macan Tutul menatap tajam ke arah lelaki tua yang dibenci itu. Aneh, ia jelas ingin menebasnya dengan 1000 pisau. Sedangkan Xiao Yan, ia langsung diabaikan oleh Kaisar Macan Tutul. Lagi pula, sebagai manusia dengan Kaisar Do Bintang 6 yang sempurna, Kaisar Macan Tutul bisa langsung membunuhnya. Saya sebenarnya diremehkan, tapi tak apa, itu bagus untuk tindakanku. Xiao Yan menyadari Kaisar Macan Tutul mengabaikannya, dan langsung mengangkat bahunya sedikit. Namun, kekuatan jiwa di tubuhnya melewati persepsi Kaisar Macan Tutul, lalu perlahan mengembun. Kekuatan jiwa yang terkondensasi itu bahkan lebih mengerikan daripada amarah Huang Kuantian. Aku lihat kamu gatal, lihat triknya. Monster tua yang dibenci itu menyadari bahwa Xiao Yan sedang mengerahkan kekuatan jiwanya, dan segera mengambil tindakan untuk melindungi Xiao Yan. Orang tua, Kaisar Macan Tutul mendengus dingin, dan seketika 8 jejak macan tutul seputih salju muncul tepat di dahi, lalu menghantam pembenci tua yang meraung itu. Bum bum bum, fluktuasi mengerikan dari para pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Do Bintang 8 menghilang dalam sekejap. Pukulan singkat ini tampaknya datar, tetapi monster tua yang dibenci itu tahu bahwa kekuatan Macan Tutul Kaisar telah menjadi lebih kuat lagi. Takkan menjadi lawannya. Kedua orang ini, aku benci monster tua itu memiliki kekuatan kehidupan atribut air. Dilihat dari kekuatannya, aku khawatir itu sudah cukup untuk menjadi kekuatan kehidupan tingkat 7. Sedangkan untuk Macan Tutul Kaisar, orang ini jelas memiliki atribut es. Atribut dan atribut air, ini sedikit terlihat bersemangat. Xiao Yan mengerahkan kekuatan jiwanya sambil mengamati pertarungan antara keduanya. Konon, energi Kaisar Do Bintang 6 akan melahirkan kekuatan kehidupan, sedangkan Kaisar Do Bintang 7 akan melahirkan atribut kekuatan. Mengenai apa yang dimiliki Kaisar Do Bintang 8, Xiao Yan lebih penasaran. Haha, aku benci monster tua itu. Aku tak percaya setelah bertahun-tahun, kekuatanmu bukannya bertambah, malah berkurang. Tampaknya Tuhan benar-benar membantu saya. Kali ini, karena kau sudah di sini, jangan kembali. Setelah Kaisar Macan Tutul selesai berbicara, 8 jejak macan tutul di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Bersamaan dengan kedipan cahaya menyilaukan ini, monster tua yang dibenci itu tiba-tiba menyadari sesuatu, lalu melihat ke tempat-tempat di bawah kaki Macan Tutul Kaisar yang mengikat tubuhnya, tetapi mendapati bahwa suara seperti es pecah tiba-tiba terdengar. Ini merepotkan sekarang. Melihat ini, monster tua yang dibenci itu merasakan sedikit kesungguhan di hatinya. Awalnya, Kaisar Macan Tutul membutuhkan banyak biaya untuk menahannya. Kekuatan Kaisar Macan Tutul terlalu tirani. Sekalipun ditahan, tidak ada jaminan kemenangan jika membenci monster tua itu. Mustahil, tidak boleh membiarkannya lepas. Saat berikutnya, suara terkejut Xiao Yan langsung terdengar. Xiao Yan tahu bahwa jika Kaisar Macan Tutul terbebas dari belenggu, satu-satunya hal yang menanti mereka berdua adalah kematian. Pusat kekuatan Kaisar Do Bintang 8 sungguh mengerikan. Lakukan. Mendengar kata-kata Xiao Yan, monster tua yang dibenci itu langsung menyadari keseriusan masalah ini. Tanpa ragu, dia tiba-tiba berteriak pada Xiao Yan, lalu sosoknya bergerak. Hahaha, benci monster tua itu, sudah terlambat. Meskipun ikatan kekuatan hidupmu aneh, keempat belenggu itu kini telah dipatahkan. Sepertinya hari ini adalah kematianmu. Kaisar Macan Tutul acuh tak acuh terhadap tindakan membenci monster tua itu.
Meskipun ia sangat cepat membenci monster tua itu, ia berhasil mencapai kaki macan tutul kaisar dalam waktu singkat. Ia baru saja akan memperkuat pertahanannya, tetapi itu masih terlambat. Bang bang bang. Ia mendengar suara seperti es batu yang layu, lalu belenggu kekuatan hidup yang mengikat erat kaki depan macan tutul kaisar itu pun hancur berkeping-keping dan lenyap begitu saja. Sialan, melihat ini, monster tua yang dibenci itu diam-diam mengutuk dirinya sendiri. Jelas dia terlalu ceroboh tadi, dan dia tidak menyadari bahwa macan tutul kaisar masih menyembunyikan tangan seperti itu. Kekuatan kaisar macan tutul sudah sangat mengerikan. Selain fakta bahwa monster-monster itu terlahir dengan beberapa tempat yang lebih mengerikan daripada manusia, meskipun kekuatannya setara dengan Kaisar Do Bintang 8, membenci monster tua itu tidak memiliki kekuatan absolut untuk mengalahkan Kaisar Macan Tutul. Di masa-masa awal Do Bintang 8, belum lagi menghadapi Kaisar Macan Tutul yang perkasa. Bum bum, tepat ketika monster tua yang dibenci itu sedang berpikir di bawah kaki macan tutul kaisar berteriak, dan kemudian kaki depannya yang lebarnya puluhan meter tiba-tiba terangkat, dan dia menginjak monster tua yang dibenci itu dengan ganas. Pukulan yang begitu mengerikan membawa kekuatan yang menghancurkan langit. Jika kau menginjak monster tua yang dibenci itu, aku takut ia akan terbunuh dalam sekejap. Wow, serangan macan tutul kaisar yang tampaknya mengerikan itu menginjak udara dengan satu kaki, lalu menginjaknya dengan sedikit bingung. Namun, tatapannya tertuju pada kakinya, dan cahaya perak aneh tiba-tiba muncul, dan kemudian sosok monster tua yang dibenci itu menghilang. Ayo lewat, Xiaoyan bisa dibilang orang yang bisa dipercaya. Ia baru saja melihat monster tua yang dibencinya gagal menghentikannya, dan ia masih berpikir di kaki macan tutul kaisar. Seketika, cahaya perak yang menyilaukan menyambar seluruh tubuhnya, dan itu adalah formasi teleportasi luar angkasa. Apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan segera bertanya ketika dia melihat monster tua yang dibencinya diteleportasi kepadanya oleh formasi teleportasi ruang angkasanya. Aku baik-baik saja, tapi macan tutul kekaisaran ini tampaknya agak licik. Dulu, anggota badan macan tutul kaisar diikat, yang sangat mengurangi bahayanya. Sekarang anggota badannya telah dibebaskan, bahkan jika itu aku. Mata monster tua yang dibenci itu berkedip-kedip dengan sedikit kekecewaan. Hitung sampai langkah ini, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Akan seperti ini untuk sementara waktu. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang tahu kebenaran tentang mengambil uang orang lain dan menghilangkan bencana bagi orang lain. Jadi sekarang menghadapi situasi ini, Xiaoyan secara alami harus menunjukkan beberapa keahliannya. Apakah ini mungkin? Monster tua yang dibenci itu mendengarkan metode Xiaoyan, dan langsung merasa khawatir. Meskipun metode ini mungkin, jika gagal, aku khawatir mereka berdua akan menjadi santapan macan tutul kaisar hari ini. Metode Xiaoyan sangat berbahaya, tetapi bukan berarti mustahil. Asalkan belum mencapai Do di bintang 9, aku bisa berhasil, dan meskipun aku tidak bisa membunuh dengan satu pukulan, itu sudah cukup untuk memberimu waktu sebentar. Xiaoyan tidak menjelaskan terlalu banyak kepada monster tua yang dibenci itu. Lagi pula, beberapa hal memang rahasia pribadi. Hahaha, aku benci monster tua itu, bagaimana caranya kau melawan kaisar ini sekarang? Kaki di depan macan tutul kaisar terlepas, dan ia tertawa terbahak-bahak. Suaranya penuh dengan keganasan, dan bahkan udara pun penuh dengan bahaya. Jangan terlalu cepat bahagia, lihat gerakannya. Setelah si pembenci tua itu selesai berbicara, ia langsung menghilang di samping Xiaoyan, tetapi beberapa api muncul secara aneh di tangannya, dan api ini berasal dari Xiaoyan. Api yang aneh. Kaisar Leopard menatap api yang aneh dan indah pada monster tua yang dibenci itu, dan segera berseru, sebagai lawan dengan monster tua yang dibenci selama bertahun-tahun, mereka berdua dapat dikatakan cukup jelas tentang detailnya, jadi sampai jumpa sekarang. Saat membenci api pada monster tua itu, Kaisar Leopard tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Bebaskan tangan api. Tak lama kemudian, Xiaoyan memberi Dian, yang membenci monster tua itu, cincin api yang menyilaukan tiba-tiba berubah menjadi cincin api, dan menyerang macan tutul kaisar dengan ganas. Tempat yang diserangnya sebenarnya adalah macan tutul kaisar tadi. Bebaskan kaki depanmu. Melihat ini, Kaisar macan tutul mendengus dingin, dan energi kehidupan yang menyilaukan meledak, dan dalam waktu singkat, cincin api itu musnah. Hahaha, mati. Kaisar macan tutul langsung tertawa terbahak-bahak ketika melihat cincin api itu hanya menunjukkan sedikit rasa takut di pipi monster tua yang dibencinya. Namun sebelum Kaisar macan tutul dapat berbuat apa-apa,
suatu guncangan yang menggetarkan jiwanya tiba-tiba bergema dari benak Kaisar Macan Tutul, dan bersamaan dengan itu, sebuah suara yang amat keras keluar perlahan-lahan. Huang Kuantian, amarahmu. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, gelombang mengerikan meledak di pupil matanya. Kemudian, tanpa ragu, serangan jiwa tak terlihat yang mampu melenyapkan segalanya langsung melesat. Macan Tutul Kaisar diserang oleh serangan tiba-tiba Xiaoyan, dan seketika pupil matanya yang seputih salju sedikit berdarah, dan suaranya bergetar, seolah-olah sangat ketakutan. Hancurkan untukku. Saat berikutnya, Xiao menyadari kekuatan jiwanya mulai bekerja, dan segera meningkatkan serangan kekuatan jiwanya, mencoba menaklukkan Kaisar Macan Tutul dengan kekuatannya sendiri. Ada pertunjukan. Monster tua yang dibenci itu melihat serangan jiwa Xiaoyan yang mengerikan dan diam-diam mengatakan sesuatu. Untungnya, dia tidak memprovokasi orang itu sejak awal. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan mampu menghadapi kekuatan jiwa yang mengerikan itu. Benci monster tua itu, giliranmu. Saat berikutnya, ketika pupil seputih salju Kaisar Macan Tutul membeku sesaat, Xiaoyan tiba-tiba berkata, jelas Xiaoyan melancarkan serangan jiwa yang begitu mengerikan. Meskipun Kaisar Macan Tutul sempat koma, kondisinya sendiri juga sangat buruk. Aku tahu, melihat ini, monster tua yang dibenci itu langsung bersorak kegirangan. Pandangannya terhadap Xiaoyan berada di level yang lebih tinggi. Meskipun ia sudah lama tahu bahwa jiwa apoteker itu kuat, serangan mendadak seperti itu langsung membuat Kaisar Macan Tutul terhenti. Ia takjub, serahkan padaku selanjutnya. Saat berikutnya, monster tua yang dibenci itu tidak ragu-ragu, vitalitas kehidupan yang menyilaukan tiba-tiba meledak, dan kemudian di bawah tatapan Xiaoyan, ia terkikis menjadi tubuh Macan Tutul Kaisar. Weng om. Bahkan jika Xiaoyan diserang oleh kekuatan jiwa yang begitu besar dan jatuh ke dalam kelesuan, Kaisar Macan Tutul begitu mengerikan terkikis oleh monster tua yang dibenci itu, dan segera tubuh besar itu mengirimkan kejutan yang mengerikan. Macan Tutul Kekaisaran, matilah aku. Melihat ini, monster tua yang dibenci itu langsung bersorak kegirangan, lalu ia membuka mulut di separuh wajahnya, dan tiba-tiba menyerap Macan Tutul Kekaisaran yang besar itu ke dalamnya. Ledakan, dentuman. Berhasil. Xiaoyan langsung merasa lega ketika melihat betapa bencinya dia dengan apa yang dilakukan lelaki tua itu terhadap Kaisar Macan Tutul. Bum. Pada saat ini, di bawah tanah yang diselimuti hutan bambu ungu, vitalitas mempesona dari monster tua yang dibenci muncul, dan kemudian aura serakahnya seolah ingin menelan Macan Tutul Kaisar yang lamban itu. Bajingan, bagaimana mungkin kau, seorang Kaisar Do Bintang 6, memiliki kekuatan jiwa yang begitu mengerikan? Mustahil. Kaisar Macan Tutul kembali tenang di saat berikutnya, tetapi baru saja terluka parah oleh kekuatan jiwa Xiaoyan, dan langsung meraung ke arah Xiaoyan. Macan Tutul Kekaisaran, sudah terlambat. Aku telah menunggu bertahun-tahun, dan hari ini akhirnya keinginanku terkabul. Mati. Suara aneh monster tua yang dibenci itu baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba beberapa tanda misterius dengan cepat berubah di tangannya. Dan Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa sejak tanda misterius di telapak tangan monster tua yang dibenci itu muncul, energi dunia sekitarnya telah berubah dengan cepat. Berikan padaku. Setelah beberapa saat, monster tua yang dibenci itu tiba-tiba bersenandung, dan kekuatan hidup yang luar biasa menyerbu ke arah Kaisar Macan Tutul. Kaisar Macan Tutul telah terluka parah oleh kekuatan jiwa Xiaoyan, tetapi kini dihadapkan dengan kebencian monster tua itu, kekuatan alaminya menjadi tak berdaya. Setelah beberapa saat, tubuh Kaisar Macan Tutul yang seputih salju justru membenci kekuatan misterius monster tua itu. Gigi bungsunya sedikit meleleh. Tanda, jeritan kesakitan bergema di ruangan ini, tetapi monster tua yang dibenci itu tetap bergeming, masih mengubah jejak tangannya, dan karena jejak tangannya tidak berubah, kekuatan Macan Tutul Kaisar mengalir masuk. Satu titik lagi di tubuhnya. Selanjutnya, kau hanya perlu menunggu. Melihat Kaisar Macan Tutul sedang sekarat, Xiaoyan langsung mengerti bahwa yang perlu ia lakukan sekarang hanyalah menunggu dan menunggu monster tua yang dibenci itu selesai menghabisi Kaisar Macan Tutul. Namun, yang membuat Xiaoyan heran adalah Macan Tutul Kaisar ini jelas-jelas monster, dan monster tua yang dibenci ini justru ingin melahapnya secara langsung melalui beberapa metode khusus. Xiaoyan tetap mengagumi keberanian ini, lagi pula tidak semua orang bisa melakukan ini. Jika kelompok ini tidak ditangani dengan baik, saya khawatir mereka akan meledak dan mati. Namun, Xiaoyan mendapati bahwa saat monster tua yang dibenci itu menyerap kekuatan Kaisar Macan Tutul, kekuatan awal Kaisar Do Bintang 8 menunjukkan tanda-tanda terobosan yang samar, dan bahkan separuh wajahnya yang tak dapat dikenali pun penuh dengan vitalitas karena aneh. Lupakan saja, tunggu dan lihat.
Kau membenci monster tua itu. Kalau kau berkhianat, kau tak bisa menyalahkanku. Xiaoyan menatap monster tua yang dibencinya yang sedang berkonsentrasi menyerap kekuatan Kaisar Macan Tutul, dan bergumam dalam hati, lalu berhenti bicara. Monster tua yang dibenci itu tampaknya menyadari tatapan Xiaoyan, dan segera menjadi sedikit waspada, tetapi saat ini, monster tua yang dibenci itu jelas tidak punya waktu untuk peduli pada Xiaoyan. Di luar hutan bambu ungu, Mu Yingying dan rombongannya. Mu Yingying. Tak lama setelah Xiaoyan dan yang lainnya memasuki hutan bambu ungu, Mu Feng melihat sosok Mu Yingying di pintu masuk hutan bambu ungu, dan bahkan melihat Leng Fuyao yang tersesat oleh kekuatan misterius itu. Namun, dia tidak melihat sosok Xiaoyan. Kenapa cuma kalian berdua? Di mana Xiaoyan? Ketika Yueru melihat ini, hanya mereka berdua yang keluar dan merasakan firasat buruk, jadi dia segera berbicara. Maaf, aku tidak berkewajiban memberitahumu. Mu Yingying memang punya harga diri. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang bisa memiliki api suci tidak punya harga diri? Terlebih lagi, Mu Yingying mengetahui bahwa Yueru tampaknya cukup bermusuhan terhadap dirinya sendiri bulan ini, meskipun Mu Yingying masih tidak tahu dari mana permusuhan ini berasal. Kamu, kata-kata Yueru membuatnya panik. Jangan, Xiuqi tentu saja tahu bahwa ia sedang menulis surat untuk adik perempuannya, dan sejak melihat Xiaoyan, ia seperti kehilangan semangatnya. Ia menatap Yueru dan sedikit kesal, lalu langsung berkata, Xiaoyan baik-baik saja. Kerja sama macam apa yang telah dia capai dengan monster tua yang dibenci di hutan bambu ungu. Ayo kita keluar dulu. Leng Fuyao terbangun secara alami. Melihat Mu Yingying dan Yueru sedang bertarung, dia keluar dan menjelaskan. Orang-orang yang tinggal di hutan bambu ungu ini adalah mereka yang membenci orang tua. Yueru terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Karena menurut informasi dari rune warisan padanya, sepertinya hutan bambu ungu ini hanya wilayah para monster tua yang dibenci, tetapi bukan kediaman para monster tua yang dibenci. Jadi saat ini, Yueru tidak dapat menahan diri untuk berpikir tentang keaslian rune warisan. Ya, hutan bambu ungu ini dipenuhi monster tua yang dibenci. Tepat setelah aku dan Xiaoyan masuk, kami mendapati hutan bambu ungu penuh dengan krisis, tapi untungnya ada Xiaoyan, dan kami berdua menyelamatkan mereka dari bahaya. Mu Yingying tentu saja tidak akan. Dia terlalu peduli pada Yueru, melihat ekspektasi semua orang, dan langsung berkata, aku ingin tahu kerjasama macam apa yang telah dicapai Xiaoyan dan si pembenci itu. Sesaat kemudian, Qin Xin juga bertanya, jelas penasaran dengan pertanyaan ini. Kami juga tidak tahu. Leng Fuyao dan Mu Yingying menggelengkan kepala. Kita tunggu saja di sini sampai dia keluar. Setelah berpikir sejenak, Mu Yingying tak kuasa menahan diri untuk bicara. Baiklah, lagi pula, hutan bambu ungu terlalu berbahaya. Mu Feng mengangguk setuju. Hati-hati, aku merasa banyak orang kuat telah memasuki Pulau Cahaya Bulan, dan hanya ada satu jalan menuju Pulau Cahaya Bulan. Aku khawatir mereka tidak akan lama lagi menyusul kita. Xiuqi menatap orang-orang yang datang dari awal. Saluran Pulau Cahaya Bulan langsung membuka mulutnya, jelas ada kekhawatiran dalam suaranya. Lagi pula, dengan kekuatan Xiuqi di tahap awal Kaisar Do Bintang 7, dia bisa merasakan tekanan, apalagi yang lain yang belum mencapai tingkat Kaisar Do Bintang 7. Mereka masuk. Mu Feng terkejut ketika mendengar ini. Dia tahu betapa mengerikannya gosip misterius di atas gerbang besi itu. Ya, meskipun gerbang besi gosip di pintu masuk reruntuhan itu sangat mengerikan, setelah bertahun-tahun terkikis, gerbang itu jelas sudah rusak, sehingga tidak bisa menghentikan mereka terlalu lama. Dan aku mengetahuinya saat kami baru saja membawa monster laut itu ke Pulau Cahaya Bulan, lanjut Xiuqi. Apa yang kau temukan? Yueru langsung menjadi waspada saat mendengar kata-kata itu. Saat itu, ketika saya melihat ke bawah dari ketinggian, yang saya lihat adalah kerumunan orang kulit hitam. Ketika saya ingin datang, mereka pasti sudah sampai di area laut reruntuhan. Jadi sekarang, aku khawatir aku sudah memasuki Pulau Cahaya Bulan atau Pulau Kelinci Giok, kata Xiuqi dengan sungguh-sungguh. Adapun kali ini, meskipun mereka memanfaatkan kepintaran Xiaoyan untuk memimpin, mereka adalah tim pertama yang memasuki reruntuhan, tetapi seiring berjalannya waktu, pembangkit tenaga listrik lainnya juga memasuki reruntuhan satu demi satu. Dengan kata lain, persaingan di reruntuhan akan semakin sengit, jawab Qin Xin. Bagus, hampir semua murid luar biasa dari sekte-sekte super telah datang kali ini. Jadi, kali ini, aku khawatir ini akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya bagi generasi muda Suantian San. Setelah Xiuqi selesai berbicara, ia menjadi waspada. Kalau begitu, kalian harus lebih berhati-hati, kata Qin Xin, lalu perasaan berat muncul di hati semua orang.
Mereka semua tahu bahwa persaingan yang sesungguhnya baru saja dimulai.